Teman-teman coba tonton video ini jangan di-skip ya. Nah, di sini saya ajak teman-teman semua untuk berpikir, seperti apa yang selalu saya pikirkan selama ini. Kenapa PBNU, ya, Majelis Ulama Indonesia, pemerintah, dan ormas-ormas besar lainnya itu tidak ada yang turun ambil bagian tentang klan Ba'alawi. Seakan-akan mereka itu tidak mau masuk, mengambil bagian untuk menertibkan adanya polemik nasab ini. Kenapa? Karena menurut saya kawan ya, selama lembaga pemerintah, ormas-ormas besar seperti NU, MUI, ya, kemudian Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya tidak ada yang mau ambil bagian menertibkan tentang polemik nasab ini. Maka selama itu juga klan Ba'alawi ini akan terus dihinakan. Bahkan kalau perlu sampai kiamat kurang 2 hari pun klan Ba'alawi ini akan terus dihinakan. Dan ini sinkron sekali dengan video yang kita akan dengarkan ini ya. Percakapan Gus Aziz Jazuli dengan seniornya ya, mantan santri Hadramaut. Oke, agar tidak terlalu lama-lama kita dengarkan saja. Kalau kita melihat individu atau suku atau bangsa manapun dan bangsa apapun yang direndahkan, yang dibully 24 jam selama 24 jam non-stop selama 5 tahun itu nggak ada seperti Balawi gitu. Artinya kalau Fir'aun misalkan Fir'aun, Korun, kaum Lut dan seterusnya itu mereka memang dihinakan, direndahkan oleh Allah Ta'ala tapi nggak sampai mencapai derajatnya Balawi gitu loh. Sehingga hal-hal yang kaitannya dengan Balawi, nasabnya, sejarahnya, bahkan leluhurnya ya datunya, bahkan pecintanya itu pun ikut apalagi ajarannya itu kok bisa terbesit seperti itu kenapa gitu loh Bang, teman-teman pun juga penasaran gitu. Ya, saya kan baru buka Komal ini setelah hilang 2 tahun ini. Saya baru buka Komal ini sekitar 1 minggu lah ya, 1 mingguan lah. Ya, saya buka Komal, rupanya ada Komal room yang baru kan gitu loh. Terus saya wah, kok roomnya ini nggak seperti waktu kita di awal-awal dulu, ya kan? Di awal-awal dulu kan penuh dengan kajian, ya kan, saling nantang untuk berdebat, ya gak? Saling buka kitab, buka dalil, kan dulu begitu, seru kan, sampai pagi, ketemu pagi lagi tuh, tidur 2 jam udah setel lagi kan gitu. Tapi pas kemarin saya buka, kok isinya itu udah nggak ada seperti dulu lagi. Yang isinya itu hanya hujatan, cacian, makian gitu loh. Saya keliling roomnya Mukimat, sama yang typing juga begitu, yang di atas juga seperti itu. Saya pindah ke roomnya Habib atau Mukibin, wah itu lebih parah lagi. Cuman yang membedakan room mereka itu dengan room Mukimat itu, room Mukimat itu penuh dengan narasi-narasi keilmuan seperti Gus Hasan, kan hanya membahas kitab, ya kan, membahas kitab nasab, ya, semua dijelaskan untuk orang-orang baru itu masuk ke situ dapat pencerahan, gitu loh. Nah terus masuk ke room yang lain-lain pun sama, berbicara tentang kebangsaan, tentang budaya, tentang etika, tentang pandangan-pandangan mereka. Tapi di room sebelah sana, wah itu nggak ada. Yang ada hanya asumsi, persepsi, sambil mentolol-tololkan. Saya akhirnya berpikir, ini kenapa isinya seperti ini? Dulu nggak ada loh yang bilang itu fagimu kondom gitu, nggak ada. Kok sekarang sudah parah sekali gitu kan? Saya berpikir, saya udah nggak tertarik dengan bahasan nasab lagi. Jadi yang saya pikirkan itu efek dari konflik nasab ini. Gitu loh. Efeknya tuh apa? Kok ada ya yang orang dulu diagung-agungkan, yang dulu disembah-sembah, yang dulu ditunggu-tunggu barokahnya, dicium tangan kakinya, ya kan? Bahkan sampai siwak bekasnya aja tuh bisa laku 10 juta gitu kan. Itu kok dihina-hinakan sedemikian rupa gitu loh. Mereka yang hidup dan yang sudah mati. Yang hidup itu langsung aja, yang sebagai imam besarnya Rizik Syihab, Bahar Smith, Taufik Segaf, 3 orang ini aja yang selalu disebut, ya kan? Saya lihat di situ, cuma 3 orang ini aja. Saya meneliti juga nih, ya kan, meriset juga nih. Cuma 3 orang ini aja. Kenapa nih? Kok disebut-sebut dengan bahasa-bahasa yang sangat rendah dan merendahkan sekali? Dan saya pikir-pikir ini penyebutan kalimat-kalimat kotor-kotor ini, cacian, makian, hinaan ini, yang sudah bukan hinaan yang pantas untuk manusia gitu loh. Kok bisa ditujukan kepada orang yang dulu diagung-agungkan?
dimuliakan, bahkan kita takut kepada mereka. Betul. Ya takut kualatnya, ya kan? Ya takut Hmm. persekusinya, kan gitu. Betul. Kok sekarang bisa kok mereka berani? Gitu. Ada apa kok sekarang orang-orang mulai berani untuk menghina mereka? Yang saya jadi pertanyaan, kok bisa? Dan kok berani gitu loh. Apa yang salah dengan mereka? Sehingga sampai segitunya gitu loh. Sampai orang seperti orang yang benar-benar putus asa atau frustasi atau gimana gitu kan. Jadi meluapkan semua isi hatinya dengan kata-kata hujatan yang kotor begitu. Itu yang saya pikirkan, ada apa kok bisa berani seperti ini? Ini fenomena apa? Karena kalau perang aja itu berakhir setahun 2 tahun. Selesai itu. Itu selesai. Ya. Konflik seperti dulu ada Korea dengan Indonesia dan Asia. Salah satu ada beberapa orang netizen atau konten kreator dari Korea menghina Indonesia. Kemudian akhirnya meluas ke Asia. Ini tentang rasis. Korea dihujat habis-habisan. Itu 1 bulan. 1 bulan. Hilang. Tapi hujatannya cuma dengan orang itu aja. Ya kan? Cuman dihina-hinakan, paling wajah kamu semuanya plastik, wajahnya kan gitu aja. Tapi nenek moyangnya juga nggak pernah dihina-hinakan dengan mereka. Gitu. Saya akhirnya mikir-mikir, saya cari-cari kaum mana yang bisa dihinakan sehina-hinanya seperti Balawi. Kayaknya nggak ada. Ini luar biasa konflik ini. Penghinaan 24 jam selama 5 tahun berturut-turut, nggak pernah berhenti. Sekalipun lebaran pun nggak berhenti kayaknya itu. Nggak berhenti lah, kemarin lanjut terus itu. Nah itu dia. Sampai lebaran loh nggak berhenti. Ini ada apa? Pertanyaannya tuh, ini ada apa dan kenapa? Kok mereka berani melakukan itu? Berani mengatakan itu? Berani menghina seorang imam besar? Nah. Ya kan? Rizik Syihab yang sudah dinobatkan sebagai imam besar kaum muslimin Indonesia, katanya kan begitu. Bahkan sebagian mereka mengatakan dia itu wali. Oh berani seorang imam besar dihina-hinakan? Gitu. Oke lah, yang masih hidup dihina, oke. Tapi kenapa sampai leluhur-leluhurnya? Seorang Fakih Muqaddam yang menurut keyakinan mereka, beliau adalah wali, bahkan lebih wali dari semua aulia gitu kan, lebih wali dari Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan lebih keramat dari Nabi Khidir katanya. Sampai diplesetkan. Namanya itu bukan lagi Fakih Muqaddam, tapi dipanggilnya Fakih Mukondom, Fakih Mukontol. Itu kan udah penghinaan besar-besaran luar biasa itu. Itu meruntuhkan segalanya itu. Gitu. Belum lagi nama kotanya. Kota Tarim yang katakan mereka jalan-jalannya itu adalah suci, semua jalannya itu adalah seperti apa? Bisa memakbulkan doa, Pak. Jalannya penuh doa. Jalannya adalah guru. Sampai kotanya pun dihinakan. Ini klan mana yang bisa sehina ini? Berturut-turut 24 jam dihujat. Dan anehnya dan uniknya, yang menghina itu bukan agama lain. Yang menghina adalah mantan muhibinnya sendiri. Ya kan? Bahkan ada yang mengatakan itu jongosnya sendiri yang menghinakan majikannya dulu gitu loh. Kan nggak habis pikir ini. Luar biasa. Ini ada apa? Kira-kira apa itu, Bang? Kenapa itu bisa sampai seperti itu gitu loh? Apakah karena cinta yang terlalu mendalam kemudian kecewa sehingga apa namanya efeknya itu ya di luar dugaan gitu, Bang? Kalau kenapanya saya nggak bisa jawab sepenuhnya. Makanya saya minta Kang Ahmadi, ya kan? Minta Kang Ahmadi. Coba komalnya itu dirubah temanya dari punahnya apa itu judulnya kan? Habib Balawi punah gitu kan? Kemudian saya bilang coba dirubah jadi dihina sepanjang masa atau kehinaan sepanjang masa. Dan saya minta yang ngomong nggak dia doang. Karena untuk bernarasikan kehinaan sepanjang masa, siapapun bisa bernarasi tanpa dalil. Karena selama ini dari mulai awal konflik yang naik itu kan yang ahli-ahli kitab, ya, yang punya ilmu bisa baca kitab kuning, bisa baca kitab gundul, yang nggak bisa baca menengwai di bawah gitu. Tapi sekarang dengan judul kehinaan sepanjang masa, siapapun yang punya otak waras, ya kan, dan punya pendapat silakan naik tanpa dalil itu, gitu loh. Akhirnya kan keluar semua itu, luar biasa loh. Saya mikir kok ada ya, kok mereka berani ya. Dari situ kita tahu, oh kenapa mereka dihina. Ada yang bilang karena faktor dari mereka sendiri, yang pertamanya awalnya menghina-hinakan ulama, ada yang bilang karena sebab budaya, politik, macam-macam semua keluar semua. Akhirnya di situ semua aib Balawi dibukakan semua dari orang-orang yang berbeda. Jadi semua pendengarnya dari yang tidak tahu menjadi tahu semua, menjadi cerdas semua. Luar biasa itu. Nengok rumah Ahmadi itu roomnya sampai terus booming, saking boomingnya
sampai ada fatwa ada instruksi dari imam besarnya untuk diharamkan semua mukibin yang masuk komal itu. Luar biasa. Luar biasa. Masalah. Luar biasa. Ini loh. Ini nggak ada fenomena seperti ini. Siapa tokoh mereka yang paling dikeramatkan atau paling disepuhkan di Ba'alawi? Dihinakan sehina-hinanya. Dan bukan dari kelompok Ba'alawinya sendiri, tapi muhibinnya pun, siapapun yang membela mereka, siapapun yang mendukung mereka, itu pun terhinakan. Ya kan? Betul Bang, betul. Coba. Puas. Mendukung kan? Habis itu. Dihujat juga habis. Terus Ustadz siapa? Adi Hidayat. Wah, Hidayat, itu dihinakan juga. Ayo, siapa lagi? Buya Yahya. Nah, Buya Yahya. Habis itu teman kita itu. Saya lihat di YouTube-nya. Aduh, Yahya ini luar biasa. Dihujat habis-habisan. Habis itu marwahnya. Kehormatannya dilucuti habis. Jadi siapapun sekarang, nggak hanya Ba'alawinya, siapapun yang mendukung mereka, itu akan terhinakan. Ini ada apa? Kan kita bertanya jadinya kan? Kenapa kok jadi mereka berani seperti ini gitu loh? Ayo silakan dipikir masing-masing. Ada apa sebabnya? Ini kalau dibukukan kayaknya nggak cukup 100 halaman nih. Kadang saya berpikir lagi, tokoh besarnya aja yang sekelas imam, itu sekelas Rizik Syihab itu digitukan habis-habisan. Saya mikir lagi, aneh lagi. Yang menurut mereka imam, menurut mereka wali, tapi di mana di dunia ini ada seorang imam yang dihinakan? Nggak ada imam-imam seluruh dunia yang dihina sehina-hinanya. Ya. Imam Khomeini aja yang dibilang Syiah lah, ya kan? Oleh orang Sunni itu direndahkan lah, ya kan? Kehormatannya. Tapi nggak sehina itu. Lain dengan imam besarnya. Sampai dipanggilnya Imam Cabul, Imam Mesum, Imam Firja. Luar biasa kan? Ini hina sekali. Ini ada apa? Setelah ada apa dan kenapa mereka berani seperti itu? Terus saya berpikir, apa tindakan mereka? Apa solusi mereka untuk meredam ini? Kan pasti dong, nggak ada satu Ba'alawi pun yang nggak melewati TikTok atau YouTube. Ya. Pasti mereka mendengar hinaan itu. Saya berpikirnya, apa mereka nggak ada cara untuk meredam itu semua? Apakah mereka nggak malu diginikan? Karena ini kan sepanjang masa benar dimasukkan dalam YouTube, dalam TikTok. Itu terekam jejak digitalnya itu sepanjang masa itu. Sampai anak cucu mereka akan melihat itu. Ketika besarnya melihat buka YouTube, waduh, njit aneh, hina banget ini. Tapi barangkali begini loh Pak, apa namanya? Saya teringat kemarin saat sedikit ya melihat sirah Rasulullah itu. Jadi kan gini, Rasulullah itu sedang berdakwah ya, di kalangan masyarakat Mekah. Kemudian apa namanya? Salah satu delegasi dari kafir Quraisy itu namanya Utbah bin Rabi'ah. Nah dia kan ini apa namanya suka framing gitulah. Artinya dia mulai framing. Ya Muhammad, engkau itu telah mengadu domba agama kami, agama kita. Muhammad, kamu itu telah bertentangan dengan leluhur kita. Muhammad, apakah kamu merasa lebih mulia daripada bapak kamu, kakek kamu, dan seterusnya? Engkau itu telah membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah sehingga bentuk pembelaan yang saya dapati itu kan dari kalangan Ba'alawi atau dari kalangan kibinya itu ya seperti itu. Artinya pembelaan mereka itu adalah dengan framing. Ya kayak misalkan saya yang membongkar khurafat itu dikatakan apa perusak agama Islam kan oleh Buya Yahya gitu kan. Ya padahal apa yang saya rusak justru saya kan sedang meluruskan gitu kan. Nah saya rasa untuk kalangan Ba'alawinya pun sama. Mau itu Taufik Segaf, mau itu Hanif, mau itu siapa lagi tuh Mbah Lutfi bin Yahya ataupun Rizik Syihab ataupun siapa namanya Novel dan seterusnya itu kan. Sehingga ya memang sejarah itu akan terus berulang. Dan pembelaan mereka terhadap diri mereka, terhadap nasab, terhadap leluhur dan seterusnya itu sudah tidak bisa ditolong lagi. Ya, karena mau ngomong apa ibaratnya selalu dibantah gitu oleh kalangan mukimat-mukimat, gitu bang. Nah, saya rasa ini peringatan untuk mereka. Ya karena kalau tadi abang bisa menganalisa itu ya, tidak ada suatu kaum atau individu yang dihinakan, direndahkan, dibully lah selama 24 jam non-stop dalam jangka 5 tahun terakhir ini. Tidak ada satupun yang membandingi Ba'alawi lah. Ini sudah rekor dunia sudah ini Pak. Yang apa namanya? Kemudian tentu harusnya mereka yang merasa tersinggung ataupun merasa harus diluruskan, harusnya kan benar-benar itu kan. Oke, kalau misalkan dari kalangan mereka, saya nyerah sudah. Karena kalau dilihat dari kajian apapun,
kajian nasab, kajian sejarah, kajian akhlak, kajian apa namanya DNA apalagi itu sudah tidak bisa tertolong lagi. Sehingga apa yang bisa saya perbuat melihat fakta-fakta seperti ini, Pak. Nah, makanya lebih baik diam gitu. Jadi lebih banyak dari mereka itu yang saya rasa diam dalam menyikapi hal ini dan tidak melakukan pembelaan sedikit pun terhadap narasi-narasi yang disampaikan oleh Mukimat. Gitu, Pak. Seharusnya memang diam. Seharusnya memang diam. Tapi kan lihat di komal-komal mereka, apapun yang mereka utarakan, apapun yang mereka sampaikan, berbalik lagi kepada mereka. Akhirnya mode Ba'alawi sekarang ini mode bertahan. Minimal tuh mode bertahan. Hanif Alatas, Rizik Syihab sedang membangun citra, ya kan? Taufik Segaf membangun citra kepercayaan kepada umatnya nih, kepada jamaahnya, bahwa Ba'alawi itu baik-baik saja, kan gitu. Ya. Minimal lah baik-baik saja. Tapi kalau di Komal isinya seperti itu, hanya menampakkan narasi-narasi bodoh, orang pun bisa menilai bahwa kelompok mereka ini bodoh semua. Akhirnya narasi-narasi yang mereka utarakan itu bukannya membangun citra, menguatkan citranya, justru semakin meruntuhkan. Gitu loh. Ya. Kalau saya sebagai Habib Rizik, saya tempelengin semua itu yang ngomong itu. Suruh tutup Komalnya itu. You know? Ini akan memperkeruh. Cukup diam, nggak usah diladenin. Ini kan enggak. Luar biasa. Ladenin terus. Nah, yang lucunya lagi, mereka itu setiap ada masalah seperti Kiai Imad, ini kan masalah tesis, masalah penelitiannya, dengan 12 pertanyaannya. Tapi mereka menanggapinya, yang ditanggapi bukan 12 pertanyaan itu, bukan fokus kepada tesisnya, tapi kepada individunya, kepada pembuat tesisnya. Gitu loh. Emang siapa Kiai Imad? Emang siapa bapaknya? Emang siapa nasab dia? Dicari kesalahan dia lah. Yang dulu mau nyalon inilah. Yang diserang itu individunya, bukan fokus pada jawaban tesisnya itu. Masalah khurafat diutarakan. Yang diserang siapa yang menyebarkan khurafat ini? Individunya, bukan dipikirkan apa benar khurafat ini benar atau salah. Enggak. Akhirnya di framing lah, akaburi lah, apalah. Nah, semua seperti itu. Jadi mereka bukan fokus pada masalahnya. Akhirnya semakin mukimatnya itu, pendukung protesisnya ini semakin marah. Orang yang mereka dukung, Kiai Imad mereka dukung, kemudian dihina-hinakan lagi, ya kan? Sampai dibilang emang dia ahli nasab, belajar nasab di kandang kebo. Tambah lagi, semakinlah mereka memicu. Jadi yang saya pikir ini, karena dia nggak fokus dengan apa masalahnya, tapi fokus kepada siapa yang mengutarakan masalah itu, ya itulah yang membuat apinya semakin besar. Jadi benar-benar keruntuhan Ba'alawi di 2026 ini keruntuhan yang luar biasa. Ini ada persamaannya dengan tembok Berlin. Gimana tuh? Konflik nasab ini ada persamaannya dengan tembok Berlin. Harusnya di akhir zaman ini 2026 Ba'alawi itu adem ayem, tambah jaya. Harusnya. Kenapa? Nah ini harusnya. Tembok Berlin itu dibangun tahun 61. Runtuhnya tahun 98 kalau nggak salah, ya kan? 9 November, tanggal 9 November 98-96 itu runtuhnya. 28 tahun itu tembok berdiri kokoh, sakral, dikeramatkan, ditakutkan, nggak bisa ditembus. Tapi hanya karena satu ucapan pejabatnya yang salah ngomong loh, runtuh dalam satu hari. Itu salah ngomong. Ini ada persamaannya dengan Ba'alawi. Ba'alawi, taruhlah kejayaannya itu dari zaman Belanda, ya kan? Ketika mereka dibawa, dimulai kejayaannya dari Mufti Batavia, gitu? Itu mulai merangkak naik kejayaannya. Dan puncak-puncaknya di tahun 2002, ketika pelajar dari Darul Mustafa balik ke Indonesia, kloter pertama, ya kan? Yang pulangnya diantar langsung oleh Umar bin Hafid. Nah, itu puncak kejayaan. Tahun mereka membuka majelis-majelis sholawat yang diawali dari Mondir Al-Musawah, ya kan? Kemudian buka sholawat majelis-majelis yang lain. Disitulah kejayaan mereka. Otoritas keagamaan orang NU benar-benar ditarik semua ke situ. Betul nggak? Betul. Sebelum tahun 2000 nggak ada. Setelah pelajar Tahrim Indonesia balik, yang alumni pertamanya nih, yang sejaman sama saya nih balik. Gitu. Nah ini mulai majelis sholawat ini. Kayak di Jakarta kan, mau sholawatan konvoy bawa-bawa bendera, gitu. Umbul-umbulnya di sepanjang jalan. Ketika itu balehonya di mana-mana, fotonya di mana-mana. Itu kejayaan Ba'alawi.
terus sampai tahun 2023, 24. Harusnya sampai sekarang mereka jaya. Tapi ya ini kayak tembok Berlin. Karena kalau tembok Berlin itu karena salah omong pejabatnya, kalau Ba'alawi asal ngomong Habibnya. Ini kan asal karena bukan salah omong mereka, tapi asal ngomong si Rizik dan Bahar Taufik. 3 orang ini yang membuat masalah. Bukan semuanya. 3 orang ini awalnya. Kalau 3 orang ini nggak asal ngomong, bukan salah ngomong ya, nggak asal ngomong. Sekalipun ada kabib-kabib yang naik panggung, ceramah dan bilang bahwa ada leluhurnya yang bisa menurunkan rantai emas, nggak ada masalah. Ya kan? Kalau 3 orang ini nggak asal ngomong, sekalipun kabib-kabib yang di panggung-panggung bilang bisa menurunkan hujan susu, nggak ada masalah. Sekalipun ada yang bisa memadamkan api neraka, nggak ada yang masalah. Mahjub semua, mahjub. Ini kan Tapi bahaya masalahnya juga, Bang. 3 orang ini. Tapi bahaya juga, Bang, kalau nggak ada 3 orang ini. Jadi kalau tidak ada 3 orang ini. Betul. Nah, Saya kan berarti lagi udah bicara susah. kejayaan mereka. Mm-mm. Seharusnya ini mereka aman gitu loh. Aman, seharusnya mereka aman. Ya kan? Walaupun khurufatnya banyak beredar di mana-mana, tapi aman, istilahnya mahjub itu. Betul. Nah, karena 3 orang ini asal ngomong. Nah, inilah ada seorang namanya Kiai Imad akhirnya meneliti apakah benar nasab mereka tersambung kepada Rasulullah. Nah, dari 3 inilah akhirnya terjadi sakit hatinya umat muslim, terutama orang NU, terutama mantan muhibbinnya ini. Betul. Ya. Nah, yang merasa paling cucu Nabi, yang merasa paling punya kunci surga, yang merasa paling benar sendiri, yang merasa paling punya masa terbanyak di Indonesia, yang paling merasa bebas dari hukum. Ini kumpul semua di sini, 3 orang ini. Nah, disitulah pecahnya. Coba kalau 3 orang ini nggak asal ngomong, aman-aman aja itu sampai sekarang mestinya. Tapi mungkin kehendak Tuhan juga. Kenapa Ba'alawi dibongkarnya sekarang di zaman media sosial yang serba mudah dan cepat? Kenapa nggak di tahun 80-an atau 70-an kan? Kenapa Soekarno kenapa nggak di zaman Soekarno? Gitu. Betul. Pada waktunya sudah itu, Bang. Nah, terbongkarnya nasab Ba'alawi ini kenapa di zaman modern ini? Sama kasusnya dengan NASA. Kenapa nggak dibongkarnya tahun 70-an, 80-an lalu? Bahwa itu bohong. Tapi di zaman modern ini baru terbongkar. Gimana? Dulu tahun berapa itu? Apollo bisa naik ke bulan, kan gitu. Ada astronot bisa nginjak di bulan. Itu kan tahunnya belum teknologi canggih. Pertanyaannya kenapa yang sekarang sudah serba canggih nggak balik lagi? Akhirnya alasannya seperti Ba'alawi. Karena di sana nggak sesuai yang kita mau. Di sana nggak ada air, nggak bisa ada kehidupan manusia. Kita mencari planet lain yang bisa dihidupi oleh manusia. Wah, ngeles. Wah, ini Ba'alawi banget saya bilang ngelesnya. Orang zamannya udah lebih canggih kok. Kenapa nggak naik lagi ke bulan sana? Ini sama, terbongkarnya kenapa harus di abad modern ini yang serba canggih. Itu kuasa Tuhan. Ya. Oke, saya ingat dengan dulu ya saat pernah saya itu publish videonya Bang Citrun itu kan ini. Bang Citrun kalau nggak salah dulu itu kalau berstatement ya Bang Citrun itu kalau saya itu di apa istilahnya ya, dipersekusi atau di hal-hal yang negatif, maka Bang Citrun itu akan mengeluarkan kotak Pandora gitu kan. Nah, kotak Pandora. Ini aib sekali ini. Aib sekali. Ya, meskipun nggak nyebut merek nggak masalah itu, Bang. Gimana saya buka aja di sini. Oh ya. Karena udah kadung ini kan. Karena saya awalnya kan nggak pernah menghujat mereka, nggak pernah. Tapi kemarin ada video Bahar yang dia ngisi pengajian, yang kemudian akhirnya ujung-ujungnya siap hancurkan Indonesia, siap hancurkan Indonesia, siap hancurkan Indonesia. Bahar berkata seperti itu. Jadi sebelum hancurkan Indonesia, lebih baik kita hancurkan mereka dulu. Bukan berarti tanda kutip perang ya, tapi kita hancurkan kehormatan mereka, kita hancurkan kemuliaan mereka, kita hancurkan benar-benar kekuasaan mereka dalam otoritas agama ini. Gitu loh. Jadi kotak Pandoranya itu dulu di sana itu nggak tahu gimana. Itu banyak santri-santri di sana yang seneng nginep di hotel. Ya kan? Setiap ya besok libur nih malam Jumat pada nginep di hotel, entah ke Sewun, entah ke hotel di Tahan sendiri, entah di mana. Apa? Sewa video di kamar. Orang hotelnya juga ngasih video. Video BF semua. Makanya nggak heran pas imam. Iya. Nggak heran ketika imam besarnya itu kesandung kasus mesum dengan Firza. Saya cuma senyum. Imam besar sama jamaahnya sama aja.
Dari sononya aja udah begitu. Makanya nggak heran kalau di sini ada kibin-kibin yang istrinya di apa direbut mereka kan. Ada yang dipinjam, dipakai aja. Dari sononya sudah begitu. Bullshit semua. Jadi gini teman-teman ya yang penasaran itu 2 tahun lalu lah kan pernah tuh siapa Bang Citrun itu ingin membuka kotak Pandora, ya kan? Jadi kita sudah tahu nih Tarim itu kota wali. Bahkan orang yang ada di Tarim sebelum kumisnya itu tumbuh, dia sudah jadi wali. Nah, tapi faktanya gimana? Faktanya. Jadi di hotel-hotel atau penginapan yang ada di Tarim itu ternyata memfasilitasi begitu loh film-film yang tanda kutip ya nih, film-film biru. Nah, sehingga kemudian di saat kita itu mendapati oknum ya, sekali lagi oknum. Oknum-oknum yang ada di Indonesia kemudian terjerat dengan kasus-kasus selangkangan, ya itu wajar. Oknum rombongan kan. Karena nginepnya itu nggak sendirian bro, nginepnya itu 3 orang 4 orang kamar itu. Itu masuk saya kan ngikut. Saya diajak ya ngikut, ya kan? Oke lah, nginep di hotel juga. Pikirannya saya nginep di hotel kan ya, masa ternyata hotelnya udah lebih baik gitu. Cuman pasti pada seneng nih nginep di hotel nih. Ternyata selain sewa kamar ada sewa video, dibawain videonya apa tipe, wah ya udahlah sambil tiduran nonton kan, sambil tangan kanan ngerokok, tangan kirinya ngocok ya, biasa gitu. Semua. Makanya kenapa sampai sekarang saya nggak datang ke majelis mereka? Ya saya tahu mereka. Semuanya hanya berbungkus jubah dari mama, memakai baju kebesaran ayahnya, memakai baju kebesaran jitnya, gitu loh. Tapi Bang, ini pertanyaan rada kan ya. Kan memalukan loh. Kalau saya ini di Tarim itu kan ya saya normatif aja gitu, artinya saya itu cuma di kampus apa istilahnya dulu itu sakan ya. Dan jarang keluar gitu kan. Artinya keluar itu paling ke Ibat atau ke Darul Mustafa gitu, ikut aktivitas di sana. Nah, banyak pertanyaan juga dari netizen itu. Jadi kayak misalkan warung remang-remang gitu kalau di sini gitu ya. Warung remang-remang itu sebenarnya di Tarim itu ada nggak sih Bang? Warung remang-remang saya nggak tahu, kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Kalau warung-warung teh kopi itu banyak di jalan kan. Yang lesehan itu banyak. Itu banyak. Cuman ketika tahun 98 gitu ya, ketika kejatuhan Soeharto itu berarti sudah 3 tahun setelah persatuan. Itu mulai orang utara itu berdatangan. Ya. Orang utara berdatangan ke sana. Di situ banyak liwatnya di situ. Ya, makanya Habib Salim itu sampai marah waktu itu. Nah, itu ceramah tentang liwat. Karena masalah liwat itu benar-benar dibahas benar waktu itu ketika itu sama Habib Salim. Gitu loh. Orang berpegangan tangan laki-laki sama laki-laki, kelihatannya budaya, budaya mereka kan, sering lihat kan di sana kan, laki-laki sama laki-laki bergandeng tangan, gitu loh, duduk sama-sama gini, ya itulah, saya bilang wah banyak homonya nih. Di pasar itu depan Masjid Jami itu, depan Koser itu. Kalau hotel itu hotel yang depan Masjid Jami itu di pasar. Oh iya. Ya kan? Yang sebelahnya tukang ikan sebelahnya ada tukang lahom itu. Lahom. Itu kan hotel itu. Itu pada di situ semua itu. Jadi sampai dulu ya, adalah satu teman angkatan saya. Kan dia ceritanya itu pengen komunikasinya itu lebih aktif, artinya bahasa Arabnya itu biar lebih lancar gitu ya. Nah ini disakan mana ya? Disakan Mbak Udon. Masih apa sih namanya lupa saya. Ini ada ke atas dari kampus yang baru ya. Di Aidit pokoknya, di kampus Aidit. Nah itu kan dia dekat dengan salah satu orang kampung. Habib dia marganya itu Jamalul Lail. Dan dia dengan beberapa kawanannya 3 atau 4 orang. Nah kebetulan teman saya itu kan ya kulitnya rada putih gitu ya. Kulitnya rada putih meskipun berewokan. Nah itu sampai mau digarap itu Bang. Sampai mau digarap dan akhirnya dia bisa lari gitu. Nah akhirnya sampai dilaporkan gitu ke polisi yang akhirnya si orang pelaku itu dipenjara. Nah artinya memang budaya itu penyakit masyarakat itu dari lama. Berarti sekitar dari tahun 2000-an lah ya, tahun 2000-an. 90 Bang ya. Tahun 90-an, 97, 98 sampai tahun sekitar 2000 berapa ya? 2012 atau 2011 gitu lah. Nah, artinya memang kalau melihat dari budaya di sana, budaya pernikahan itu kan memang mahal.
Jadi kalau di Aha. masa saya itu kurang lebih berapa ya, 200.000 real atau kurang lebih 100 juta. Nah, sehingga orang anak-anak Betul. muda di sana itu banyak yang apa namanya Joko apa bahasanya Joko Tuo, Hmm. Joko Iya Tuo. betul. Sehingga Itu salah kemudian satu penyebab. pelariannya gimana? Oh ini orang-orang yang katakanlah apa namanya nggak terlalu suka mencurigai, polos lah polos. Sehingga akhirnya menjadikan orang-orang Indonesia itu sebagai target mereka. Nah bahkan untuk di Mukalla sendiri itu pun juga sampai nular itu bang, sampai nular. Jadi yang awalnya itu anti terhadap homoseksual, kemudian dia menjadi punya penyakit itu, gitu. Penyakit homoseksual itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi faktanya seperti itu memang teman-teman semuanya ya. Itu yang saya bicarakan memang fakta kok. Nah, Ditanya aja orang-orang yang sejaman sama saya kan. Pasti mereka juga akan bilang iya kok. Cuman nggak berani aja. Apalagi masih jadi muhibin, nggak akan ngomong. Iya kalau nggak ditarim ya disewun. nah, sama aja tuh. Tapi bukannya ini bang, Tarim itu adalah kota yang penuh dengan para aulia gitu loh, kota para wali gitu kan. Sehingga masa sih kota Tarim yang merupakan kota yang sangat dilindungi oleh Pegihil Mugaddam itu bisa seperti itu? Gimana menurut pandangan? Eh, Ya image-nya memang seperti itu. Nah, Kisah dari orang-orang yang mengisahkan memang seperti itu. nah, Dan nampaknya memang seperti itu. Kalau nampak secara yang kasat mata ya kita lihat apa adanya memang seperti itu kan. Tapi kalau coba lihat sedetailnya, kita perinci lagi, ada aja. Cuman nggak apa terkuak gitu aja karena aib kan. betul. Aib di sana kan aib itu sangat dijunjung tinggi, aib pokoknya. Jangan sampai keluar silent. Ini betul. Luar biasa. Nah, kemudian kan gini, Bang. Abang ini kan termasuk dari alumni lah ya di Ribat Tarim. Kalau dulu mungkin masih ngalamin Habib Salim atau sebelumnya malah kakaknya itu Habib Hasan itu kan, Habib Hasan Syadzili. Dan tentu untuk alumni-alumni itu angkatannya Bang Citon itu kan banyak. Nah, sikap mereka saat ini ke abang itu seperti apa? Artinya sampai apa menganggap Wahabi selain itu ya? Atau kemudian pernah mengalami persekusi atau apa dikucilkan dari kalangan alumni-alumni atau gimana itu bang? Kalau setelah keluar dari sana saya nggak pernah bertemu lagi dan nggak pernah ada kontak juga, gitu loh. Saya sibuk dengan hidup saya sendiri, nggak pernah ada kontak. Ketika ada konflik nasab itu aja, ada beberapa orang yang nelfon, gitu loh, yang kenal saya gitu kan. Nah, mereka berkata, lu kok sampai segitunya, lu nggak menghormatin Habib lagi apa? Lu kan mantan alumni sana, masa iya begini? Ya saya bilang ini kan ilmiah gitu loh, bukan masalah guru saya Habib atau bukan, ini ilmiah. Ilmiah itu nggak bisa dibantah dengan perasaan, gitu loh. Ini ilmiah mau apa? Dan ini sudah terbuka di kalangan umum. Ya kita harus ikut menilai juga. Itu ada beberapa orang dari muhibinnya, dari teman-teman ahwal, dari teman-teman jamaah, Habibnya juga ada yang telepon. Ada yang telepon menyayangkan saya gitu loh. Padahal waktu mereka telepon itu saya belum taslim. Ketika awal-awal konflik itu saya masih statusnya muhibin. Tapi kan mental saya nggak seperti muhibin yang lain, yang langsung maki-maki emosi gitu loh. Justru saya malah mendekati orang-orang yang protesis. Saya masuk ke Gus Hasan, saya masuk ke Kiai Sarif, ya kan, termasuk Gus Ajis. Saya menggali lagi kan, gitu loh. Apakah benar ini ilmiah gitu loh. Saya pelajari lagi semua YouTube Kiai Imad, saya liatin ceramahnya, alasan-alasan Kiai Imad kenapa kok bisa mengatakan bahwa nasab itu tidak bersambung. Lalu saya belajar lagi sampai saya paham dan akhirnya taslim. Dan sekarang udah taslim yang ke-11 kali saya. Dan yakin betul. Nah yang terakhir yang dengan Kiai Sarif itu, yang Burqa Musiko itu, Burqa Musiko halaman 150 dan 151, ya kan, antara Jadid Ibnu Jadid bin Abdullah terus kemudian Alwi, ya kan, nah, itu taslim lagi saya. Tambah lagi itu katanya menurut Kasaf. Ya kan, kalau sudah menurut Kasaf nggak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Mau dicari kitabnya yang abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-4, ke-5 nggak ketemu. Orang Kasafnya di abad ke-9 kok. Jadi mau ilmu sejarah atau ilmu nasab yang nggak bakal ketemu lah. Pantaslah 5 tahun tak bisa dijawab. Karena Kasaf menurut mimpi gitu loh.
Kalau menurut mimpi, jujurnya, ya, you mau cari kitab manapun ya mimpi, gitu loh. Kitabnya kitab mimpi yang you bawa. Alah. Jadi kalau pengalaman saya, Bang, ya, sebelum polemik nasab itu begini. Pernah lah satu tahun 2000 berapa ya? Itu nggak lama dari Covid 2021 berarti. Itu kan ada tuh saat apa namanya Babi Aldo kalau nggak salah itu ya. Nah dia itu hasil ringkasnya itu karena Babi Aldo di situ muncul, kemudian saya bernarasi dan memperkenalkan bagaimana definisi Habib, kemudian kondisi di Tarim, kemudian di apa namanya asrama mahasiswa yang ada di Tarim itu yang menjadi tukang sapu, tukang ngepel, tukang bersih-bersih WC itu adalah Habib. Marganya ada Lidrus, Assegaf, bin Syahab dan seterusnya. Ini sebelum polemik nasab ya. Itu hanya sekedar narasi seperti ini. Geger itu Bang. Di kalangan Habib-Habib itu seolah-olah ini harga diri mereka itu terancam. Di saat saya menggambarkan fakta di Tarim itu seperti itu. Nah, setelah itu banyak lah yang nelpon itu. Teman-teman saya, kemudian junior saya, senior saya. Walhasil upaya-upaya pembungkaman itu memang ada. Maka saya disuruh minta maaf. Saya ngapain minta maaf? Makanya saya jawab seperti itu kan. Salah aja enggak saya. Saya itu berbicara tentang fakta, menceritakan tentang fakta di sana. Itu seperti itu. Kenapa saya disuruh untuk minta maaf dan dipaksa untuk minta maaf? Oh enggak, saya enggak mau. Nah, sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk membungkam satu orang alumni bisa dia bernarasi sesuatu yang mereka anggap hal yang menyudutkan mereka. Itu pembungkamannya itu pasti seperti itu. Nah, belum lagi di saat saya awal-awal ikut di barisan Kiai Imad, itu pun upayanya sama. Bahkan yang dihubungi untuk memerintahkan saya atau agar saya itu bungkam, itu sampai orang tua saya itu ditelepon dan nyuruh saya agar diam gitu. Enggak mau saya mah. Nah, artinya kalau memang mereka itu pada posisi benar, ya kenapa harus begini caranya? Gentle aja sih gitu. Artinya di saat apa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu adalah berdasarkan atas penelitian ilmiah. Ya jawab saja kalau memang terjawab. Nah, itu berarti mereka benar. Kalau memang nggak terjawab, ya berarti mereka itu salah. Berarti apa yang disuarakan oleh Kiai Imad itu benar. Nah, sehingga pada akhirnya ya saya sudah nggak taslim-taslim lagi itu. Itu sudah yakin, hakul yakin itu sudah bahwa mereka itu dari kalangan Balawi itu bukan keturunan Rasulullah. Titik. Karena kalau memang benar itu nggak bakalan seperti itu. Ibaratnya seseorang yang bertanyakan kamu benar atau nggak keturunannya Fulan bin Fulan. Nah, harusnya kan ini loh bukti saya. Oke, apa yang kamu minta? Yang kamu minta itu kitab sezaman, kitab nasab sezaman, kitab sejarah sezaman, kemudian DNA yang sinkron dengan durian nabi yang lain. Cukup menampilkan itu selesai kan? Selesai. Cuman kan sampai berlarut-larut sampai sekarang. Nah, berarti memang ini ada masalahnya gitu. Ada kepentingannya, ada masalahnya sehingga mereka itu memanfaatkan kalangan kibin agar kibin itu selalu menarasikan hal-hal yang tadi yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sedang terpojok posisinya. Nah, itu saya alami itu, Bang. Nah, sehingga saya sekarang ya santai-santai aja, mau terserah mau sampai dikutukkan, dikatakan ahli neraka, peduli amat, saya nggak bakalan peduli dengan itu. Saya pengalaman saya seperti itu, Bang. Selalu merasa menjadi kaum yang menjadi korban. Iya, betul. Makanya sesuatu yang tidak menguntungkan mereka, ya orang baik aja bisa salah di mata mereka. Orang salah bisa menjadi benar, itu di mata mereka. Asalkan menguntungkan atau tidak, itu aja. Kalau menguntungkan, sebaik apa itu kiai, salah depan mereka. Setinggi apa ilmunya tuh kiai, salah di mata mereka. Tapi sebodoh apa mukibinnya, selama menguntungkan mereka, itu adalah kebenaran. Ya, hafal banget lah sifat mereka lah, ya kan? Hafal banget kalau saya. Jadi buat saya bukan barang aneh gitu. Jadi saya sekarang selalu waspada aja. Setiap ada sesuatu yang baru terjadi, saya udah waspada. Ini ada kelicikannya nanti itu, pasti. Licik, memang licik. Tapi saya nggak setuju juga kalau dibilang dibawa-bawa ahlu tarim gitu ya. Jelek-jelekan ahlu tarim saya nggak setuju. Karena antara ahlu tarim dengan Ba'alawi yang di Tarim dengan Ba'alawi yang di Indonesia itu berbeda jauh. Setuju nggak? Ya, ini masalah akhlak dan malah antar manusia aja. Itu beda jauh. Kalau hubungan sosial beda. Mereka nggak ada kasta, mereka nggak ada merendahkan orang, ya kan? Mereka bukan golongan yang merasa paling benar, gitu loh. Beda sekali dengan Ba'alawi Indonesia. Beda sekali. Semua orang salah di mata mereka. Dan semua orang rendah di mata mereka. Jadi kiai manapun di Indonesia yang ilmunya mungkin 3 kali dari Gus Baha, tetap aja di mata mereka itu nggak ada apa-apanya. Udah terbukti tuh, Topik Segaf. Itu orang biasa. Orang biasa, nggak usah bingung, ya kan?
Padahal itu yang digitukan itu kan orang berilmu. Ya, kayak Kalau sepuh. dibandingkan dengan topik segap nggak ada apa-apanya ilmunya. Tapi tetap dibilangi orang biasa. Makanya saya nggak habis pikir kalau ada kiai yang masih membela dia. Saya cuma mau bilang tuh kiai bodoh sekali gitu loh. Bodoh sekali itu. Mau setinggi apa ilmu kiai itu, tetap di mata mereka nggak ada Ya, apa-apanya. Selalu direndahkan. Apalagi yang bukan kiai. Ya kan? Itu karakter mereka. Tapi gini Bang, saya ada satu ini lah, catatan mungkin ya. Artinya oke lah dalam hal sosial ya, dalam hal sosial berbeda antara Balawi yang di Indonesia ataupun Balawi yang di Hadramut, di Tarim lah. Cuma dalam soal nasab itu sama. Sama. Artinya klaim nasab itu tidak akan luntur dari kalangan mereka, baik itu dari kalangan Balawi yang di Indonesia ataupun yang di Tarim, di Hadramut lah secara umum. Dan itu bisa kita buktikan kok, tidak hanya dari kalangan Balawi saja yang mempertahankan lah dalam tanda kutip nasab mereka. Untuk kalangan Kibin saja itu pun juga sama. Saya sedikit menganalisa gitu yang terjadi di atau narasi sejarah yang ada di Hadramut itu, Pak. Artinya begini. Sebelum kedatangan atau tulisan-tulisan atau karya-karya dari Ali As-Sakron atau para pelanjutnya, Hadramut atau Tarim itu banyak ulama-ulama yang mereka itu pakar dalam berbagai bidang keilmuan ya. Baik itu yang di daerah Aden ataupun Dauan ataupun yang lain gitu. Nah, sehingga upaya yang dilakukan oleh Ali As-Sakron dan juga generasi-generasi penerusnya itu berupaya untuk menghapuskan narasi sejarah yang ada di Hadramut. Sehingga kemudian karena yang dilakukan oleh Ali As-Sakron serta generasi selanjutnya itu sudah berjalan selama beberapa abad, katakanlah 3, 4, 5 abad lah. Jadi untuk narasi sejarah Hadramut sendiri itu sudah hilang, Bang. Sudah hilang. Nah, sehingga hal ini makanya saya dalam berada pada barisan Kiai Imat ini. Karena saya mau Imat itu ya, Imat. Jadi motif saya itu tidak hanya terhadap persoalan mengenai klaim nasab yang dilakukan oleh Balawi saja, tetapi upaya-upaya untuk penghapusan sejarah, kemudian upaya-upaya untuk klaim leluhur, klaim sejarah, kemudian belum lagi dengan makam-makam palsu. Ini saya rasa 11-12 Bang, dengan apa yang terjadi di Hadramut. Betul. Ya. Sama. Sebagai contoh kan gini. Apa sih hebatnya Fakih Muqaddam itu kan? Yang dia diceritakan begini dan begitu, Mi'raj 70 kali dan seterusnya. Sementara sejarahnya itu tidak terkonfirmasi sedikit pun. Tapi kalau kita sekarang menelaah narasi-narasi sejarah yang ditulis oleh para sejarawan-sejarawan Hadramut itu, semuanya itu menyebutkan tidak hanya Fakih Muqaddam saja, tetapi sampai Ahmad Al-Muhajir Ilallah yang kemudian dipuji dengan sedemikian rupa. Nah, sehingga mereka benar sesuai dengan yang dikatakan oleh Surah Al-Baqarah itu, mereka sudah mencapai otoritas spiritual yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun karena udah terlanjur gitu. Dan ini pun juga terjadi di di Indonesia, di Nusantara secara umum, Indonesia, Malaysia, Singapura dan seterusnya. Nah, sehingga begini, di saat kita itu melihat fenomena tadi ya yang dijelaskan oleh Bang Citrung, seharusnya mereka itu di tahun-tahun sekarang, di tahun 2026 itu mereka harusnya berada pada posisi puncak. Kenapa? Karena dari kalangan santri-santri yang dikirim dari Indonesia ke Hadramut itu sudah mulai dari akhir tahun 90-an sampai sekarang. Harusnya mereka sukses gitu. Harusnya mereka sukses, harusnya mereka aman. Karena kan secara langsung atau tidak langsung di saat seorang mahasiswa atau santri itu lulus dari sana, otomatis mereka itu memiliki satu tanggung jawab, satu kewajiban untuk membela pandangan apapun yang dimiliki oleh gurunya atau tradisi apapun yang berlaku di sana. Nah, sehingga di saat dia ini melenceng, maka di situ seolah-olah ada semacam perasaan bersalah gitu, Bang. Perasaan bersalah yang waduh ini di mana guru saya? Di mana teman-teman saya? Di mana tradisi dan budaya yang saya dapatkan dari Hadramut. Nah, saya awal-awal ngalamin itu, Bang. Ngalamin juga kan? Karena memang secara langsung atau tidak langsung di saat santri atau mahasiswa yang belajar di sana itu dicetak untuk menjadi agen-agen Hadramut atau agen-agen Tarim. Nah, hanya saja mungkin karena Allah Ta'ala masih memberikan hidayah kepada abang, kepada saya juga. Sehingga ya, karena kita itu berlandaskan ilmiah, kita ini menjunjung tinggi keilmuan, ya maka apapun itu resikonya ya mau gimana lagi gitu. Artinya meskipun dihujat oleh siapapun ya bodo amat. Gitu Bang. Setuju Bang ya dengan hal ini Bang? Setuju, karena saya prinsipnya begini. Syarat ilmu itu kejujuran. Nah. Syarat ilmu kejujuran. Mulut kita bisa berbohong, tapi hati kita selalu jujur.
tubuh kita itu lebih jujur daripada pikiran kita. Cuman kita nggak pernah mendengarkan itu gitu. Ya. Makanya ya saya nggak bisa, walaupun perasaan saya, oh berat ya, saya punya guru yang dikatakan alama, ya kan, dan memang nggak punya aib sama sekali dalam hidupnya, gitu kan. Terus kemudian ikut terhina juga kan gitu. Kadang saya berpikir mungkin Habib Salim juga ini karena termakan dari Al-Burqa Musiko juga, alias Sakron juga kan gitu. Kena prank juga nih sebetulnya, cuman kan nggak tahu kan gitu, nggak tahu aja, gitu loh. Sebetulnya semua balau yang ditarim itu ya kena prank alias Sakron semua dari kasafnya itu, cuman mereka nggak tahu, gitu. Dan nggak mengeluarkan gejolaknya, hanya balau yang di Indonesia aja yang mengeluarkan gejolaknya itu, bahwa mulutnya nggak mengikuti perasaannya, nggak mengikuti hatinya. Hatinya mungkin juga saya yakin seorang Rizik Syihab itu udah mengakui bahwa ini udah mentok kemana-mana, cuman nggak mau mengakui. Mulutnya nggak akan berkata jujur. Karena apa kata dunia? Apakah siap dicap sebagai mantan cucu Nabi? Nggak siap mereka. Itu udah kehinaan sosial. Bagaimana yang dulu dimuliakan kemudian sekarang dihinakan? Nggak siap lah mereka. Jadi apapun caranya, gimana pun caranya, harus dibela habis-habisan. Jadi sekarang pembela setianya aja, Rumel dengan Wafi nggak kedengeran suaranya. Yang suaranya paling menggelegar, seorang ustadz yang bernama Qurtubi, nggak ada lagi. Karena sudah tahu ini sudah mentok. Mau pakai kitab manapun, mau pakai tafsir Jalalain, mau pakai tafsir jalan lain juga nggak bakal ketemu. Gitu. Jadi benar, kehinaan sepanjang masa ini akan terus berlanjut. Nggak ada yang akan bisa meredam, kecuali mereka sendiri. Kalau mereka mau menurunkan egonya. Tapi saya tahu betul karakter Ba'alawi Indonesia nggak akan menurunkan egonya. Sekali cucu Nabi harus tetap cucu Nabi.